Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran buat teman-teman, buat dulur-dulur dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 ingin berbagi atau memberikan sebuah wawasan, pengetahuan, juga pengalaman. Namun, seperti biasanya, sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di-like dan di-subscribe. Yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi buat dulur-dulur atau teman-teman, sekiranya yang belum menekan tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan sebuah pengetahuan buat teman-teman ataupun dulur-dulur bahwasanya seseorang itu memiliki bakat. Ada seseorang atau ciri-ciri memiliki bakat untuk melakukan atau memiliki ilmu Merogo Sukmo. Jadi tidak semua manusia itu bisa melakukan ilmu atau melakukan yang namanya Merogo Sukmo. Itu tidak semua orang. Namun ada ciri-ciri seseorang yang memiliki bakat untuk melakukan Merogo Sukmo. Itu ada ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya diantaranya, yang pertama itu satu, ada sebuah getaran dalam tubuh di saat melakukan meditasi atau semedi atau sebelum tidur, yang bisa dikatakan ngelayap ngeluyup. Jadi di situ ada sebuah getaran yang masuk ke dalam tubuh. Baik itu terkadang itu dari atas kepala menjalar ke tubuh kita. Ada juga yang merasakan dari ujung kaki, ya, itu menjalar ke tubuh, ke umbun-umbun kita ini. Itu adalah ciri-ciri yang pertama. Ada sebuah getaran. Itu terasa memang bergetar. Jadi kita merasakan sebuah getaran, itu merasakan tubuh kita itu bergetar. Itu yang pertama. Yang kedua, merasakan perubahan suhu. Jadi di saat ada getaran tersebut, ada getaran yang menjalar dalam tubuh kita, itu kita merasakan perubahan suhu, baik itu di dalam ruangan ataupun di dalam diri kita. Ada yang merasakan suhu itu terasa dingin sekujur tubuh kita. Ada juga yang merasakan panas. Namun ada juga yang merasakan tidak dingin ya tidak panas, atau bisa dikatakan itu sejuk. Itu adalah tanda-tanda seseorang itu memiliki bakat untuk memiliki ilmu Merogo Sukmo. Itu adalah tanda-tanda yang kedua. Kemudian tanda-tanda yang ketiga, itu ada suara yang gemuruh. Suara itu gemuruh seperti pesawat yang
lepas landas, gemuruh, mendengung. Suara itu bisa dikatakan itu di dalam diri kita, tapi gemuruh suara itu. Jadi ada suara yang sangat gemuruh. Itu adalah termasuk tanda-tandanya. Kemudian tanda-tanda yang nomor 4, detak jantung kita itu akan merasakan getaran deg-degan, berdetak yang sangat kencang. Itu di saat kita merasakan getaran yang tadi, kemudian ada suara yang gemuruh, kita merasakan detak jantung itu merasa kencang atau cepat. Namun kita tetap menyadari, sadar bahwasanya kita itu sedang melakukan meditasi atau sebelum tidur yang dikatakan ngelayap ngeluyup. Itu adalah tanda-tanda. Kemudian tanda-tanda berikutnya, badan kita akan merasa ringan. Jadi badan kita itu akan merasa ringan. Ringan sekali. Saking ringannya, kita itu bisa seperti mengambang. Karena saking ringannya itu tidak menempel. Tidak menempel tanah. Bahkan itu lebih ringan seperti kapas. Karena ketika ada angin, kita bisa seperti ikut merasakan seperti angin, itulah kita. Ringannya seperti itu. Badan kita. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya itu kita memiliki atau melihat sebuah penampakan yang berbeda. Penampakan itu tidak ada di alam dunia ini. Ya memang alamnya dunia, tapi berbeda. Jadi alamnya bukan di dunia seperti ini. Terkadang ya di dunia ini, cuman alamnya yang berbeda. Alam di situ seperti sekitar, kalau kita bisa menceritakan, itu terbit fajar, remang-remang, bukan gelap, bukan terang, tapi remang-remang, tapi kelihatan. Nah, itu adalah penampakan seperti itu. Jadi tubuh kita itu ringan, kemudian kita bisa melihat penampakan tersebut. Nah, penampakan di sini itu tidak kok melihat sebuah jin setan, bukan seperti itu. Tapi kita, apapun yang kita lihat di situ, ya terkadang kita melihat sesuatu, kita juga nggak melihat sesuatu itu, tapi melihat alam lain, alam yang luas. Terkadang kita seperti angin, kita melayang karena saking ringannya badan kita itu. Jadi orang yang pernah mengalami seperti ini, itu orang itu berbakat untuk memiliki ilmu yang namanya Merogo Sukmo. Kemudian ada sebuah, ini ciri-ciri yang berikutnya, ada sebuah energi yang merambat dalam tubuh kita, itu terasa lembut. Ada yang merambat, itu terasa lembut. Jadi terkadang merambat itu ya sama, dari kepala
Ada juga yang dari atas kepala mau masuk itu merambat itu lembut, beda dengan getaran tadi. Ada juga yang dari ujung kaki masuk ke tubuh, itu terasa lembut. Nah, kemudian tanda-tanda berikutnya, kita itu seperti dihentakkan atau kaget. Seperti dihentakkan ketika kita mengalami semua itu, kita seperti dihentakkan. Itulah sebuah tanda-tanda bahwasanya orang tersebut memiliki, bisa menguasai yang namanya ilmu Merogo Sukmo. Namun di sini, walaupun kita pernah mengalami hal tersebut, itu masih banyak hal yang harus dipelajari untuk memiliki ilmu tersebut. Karena di samping kita belajar untuk bisa seperti itu, kita juga harus memiliki benteng diri. Benteng diri, itu yang paling penting. Untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang kita tidak diinginkan di alam sana. Di saat kita melayang, di saat kita terbang, karena dalam posisi itu kita seakan-akan memang tubuh kita ringan. Ringan sekali. Nah, di situ usahakan kita tetap menyadari atau memiliki sebuah kesadaran yang tinggi. Kita sadar saat itu kita sedang meditasi atau sedang tidur. Kita menyadari posisi diri kita sendiri. Jadi kita tidak sadar itu tidak. Kita menyadari. Eling. Nah, di saat kita melayang atau di alam sana, itu memang ada sebuah ketakutan, sangat takut sekali kalau kita belum pernah merasakan seperti itu. Itu memang di situ itu akan merasa sebuah ketakutan yang di dalam situ kita memang kalau bisa yang namanya rasa takut itu kalau bisa dihilangkan. Coba di situ mengingatlah asma Allah, atau bisa kita menyebut di situ subhanallah atau hu Allah. Jika kita merasa takut, namun kita bisa membaca itu, kita harus memiliki ilmu kesadaran yang tinggi. Nah, buat teman-teman atau dulur-dulur dimanapun berada, ilmu Merogo Sukmo itu memang tidak gampang, tidak semua orang bisa melakukan. Namun sebelum kita belajar atau mendalami yang seperti itu, masih banyak hal yang harus kita pelajari, baik membersihkan diri atau kita memiliki sebuah ilmu benteng diri yang mumpuni. Ilmu benteng diri itu bisa dikuasai dengan ilmu apa saja, yang penting sifatnya untuk benteng diri. Boleh dengan ilmu Jawa, boleh dengan ilmu Sunda, boleh dengan ilmu Minang, boleh dengan ilmu Batak, atau dengan ilmu apapun, atau dengan ilmu Buddha. Boleh, makanya kuasailah ilmu benteng diri itu, tidak harus satu persatu, tapi kalau memang itu sifatnya untuk benteng diri, itu bisa dikuasai. Karena ibarat kata, kalau kita ingin belajar ke situ,
dalam diri kita harus punya benteng yang kuat. Tidak hanya 1, 2, 3 benteng. Karena di alam sana atau di alam gaib itu, apalagi yang namanya alam satu, tempatnya iblis, jin, setan, dan siluman. Di situ ada yang baik, ada yang jelek, itu banyak di situ. Jadi kalau kita tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa menguasai diri, tidak bisa sadar diri, atau tidak memiliki benteng diri yang kuat, itu akan sangat berbahaya. Makanya buat dulur-dulur dan teman-teman, ini di sini saya bukan kok mengajari atau menggurui, tidak. Di sini sifatnya saya hanya memberi sebuah pengetahuan buat dulur-dulur bahwasanya untuk memiliki ilmu tersebut memang harus butuh belajar. Karena yang saya ketahui, yang namanya ilmu Merogoh Sukmo itu memang ada ilmunya sendiri. Bukan hanya sebatas kita pernapasan terus bisa melakukan Merogoh Sukmo, tidak. Itu ada ilmunya sendiri. Kalau orang Jawa itu ada puasanya, ada tirakatnya. Jadi di sini sifatnya saya bukan menggurui, saya bukan sok pintar, saya bukan sok mengerti. Namun di sini seperti yang dari awal saya sampaikan, saya hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan, wawasan, juga pengalaman, yang mana supaya dulur-dulur atau teman-teman di luar sana yang mungkin baru belajar, itu belajarlah sama seseorang yang bisa membimbing. Nah, di sini saya hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan. Jika teman-teman atau dulur-dulur yang ingin berkonsultasi, boleh silahkan dibaca deskripsi, nomor saya ada di situ. Kalau mau berkonsultasi silahkan, buat dulur-dulur atau teman-teman dimanapun berada. Namun ikutilah aturan pedoman YouTube. Intinya di sini saya tidak mendetailkan sedetail mungkin, tidak. Ini hanya dasar pengetahuan atau dasar wawasan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, kalau mau konsultasi, monggo silahkan. Mau sharing-sharing juga boleh dengan YD22. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.